Tahun 2002, di sebuah ruang rapat di Silicon Valley terjadi negosiasi paling mahal dalam sejarah umat manusia. Di satu sisi meja duduk raja internet dunia, Yahoo. Di sisi lain, dua anak muda kutu buku yang perusahaannya masih menumpang di garasi. Anak muda itu meminta $3 miliar. Sang raja menawar, dia bilang angka itu tidak masuk akal. Dia cuma mau bayar kalau harganya turun. Hari itu, sang raja berjalan keluar ruangan dengan perasaan menang karena berhasil berhemat. Tapi yang dia tidak tahu, keputusan hemat itu di masa depan akan merugikan perusahaannya sebesar $1 triliun. Siapa yang menyangka anak muda yang dia remehkan hari itu adalah Google. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita menghakimi kebodohan itu, kita harus paham satu hal. Di tahun 90-an, Yahoo itu bukan sekedar website. Yahoo adalah internet. Didirikan oleh Jerry Yang dan David Filo, Yahoo ibarat penjaga gerbang dunia maya. Dulu, Google belum ada. Kalau kamu mau cari berita basket, kamu nggak ngetik di kolom search. Kamu buka Yahoo, klik kategori olahraga, klik basket, lalu cari manual satu-satu. Mereka adalah kurator, mereka raja media. Bagi Yahoo, internet adalah tentang menahan orang selama mungkin di halaman mereka buat lihat iklan banner. Semakin lama kamu nyasar di Yahoo, semakin kaya mereka. Sementara Yahoo berpesta di puncak dunia, dua mahasiswa PhD, Larry Page dan Sergey Brin, justru sedang ada di titik terendah hidup mereka. Mereka menciptakan algoritma aneh bernama Backrub. Terdengar seperti layanan pijat punggung, tapi ini adalah kode matematika yang akan mengubah dunia. Masalahnya, mesin pencari zaman itu bodoh. Kamu tinggal tulis kata mobil 1000 kali di websitemu, kamu langsung jadi ranking 1. Hasilnya, internet penuh sampah dan penipu. Larry dan Sergey punya ide gila. Jangan percaya apa yang website katakan, percayalah apa yang orang lain katakan tentang website itu. Konsepnya seperti pemilihan ketua OSIS. Backrub tidak menghitung seberapa sering kamu teriak, "Pilih saya." Backrub menghitung berapa banyak orang lain yang menunjuk kamu. Dan jika yang menunjuk kamu adalah orang populer, nilaimu makin tinggi. Ini disebut PageRank. Hasilnya ajaib. Backrub memberikan jawaban yang jujur dan bersih, tanpa spam. Tapi anehnya, Larry dan Sergey justru ingin membuang penemuan ini. Alat ini menyedot bandwidth kampus dan bikin mereka dimarahin dosen. Mereka nggak mau jadi pebisnis, mereka cuma mau lulus kuliah. Saking putus asanya, di tahun 1998 mereka mendatangi Yahoo. Bukan untuk perang, tapi untuk memohon. Tolong beli ini cuma seharga $1 juta, biar kami bisa lanjut sekolah. Kalian pikir Yahoo menerimanya? Jawabannya adalah tidak. Kenapa Yahoo menolak membeli teknologi secanggih itu cuma seharga $1 juta? Alasannya terdengar sangat konyol hari ini, tapi sangat masuk akal bagi mereka waktu itu. Ingat, bisnis Yahoo adalah iklan banner. Mereka dibayar berdasarkan seberapa lama mata kamu menatap halaman Yahoo. David Filo, pendiri Yahoo, bilang ke Larry Page, "Mesin pencarimu itu terlalu bagus. Kalau orang pakai Google, mereka langsung nemu apa yang mereka cari. Terus mereka pergi dari website kita. Itu buruk buat bisnis. Kami mau orang tersesat di Yahoo, bukan pergi." Ironis bukan? Kelebihan Google justru dianggap sebagai kelemahan. Yahoo memilih untuk tetap bodoh demi menjaga trafik iklan. Karena ditolak, Larry dan Sergey terpaksa dengan berat hati mendirikan Google sendiri di garasi Susan Wojcicki. Lalu, kiamat kecil terjadi. Tahun 2000, gelembung.com pecah. Saham Yahoo hancur lebur. Harga saham mereka jatuh dari $118 menjadi cuma $4. Semua orang panik. Tapi di tengah reruntuhan itu, Google justru bersinar. Ternyata, iklan teks Google yang simpel jauh lebih efektif daripada banner Yahoo yang norak. Yahoo sadar mereka telah melakukan kesalahan fatal. Mereka butuh Google. Maka di tahun 2002, CEO Yahoo yang baru, Terry Semel, mengatur pertemuan kedua. Terry Semel bukan orang teknologi. Dia mantan bos Warner Bros., orang Hollywood. Dia pikir dia bisa membeli Google seperti dia membeli naskah film. Tawar serendah mungkin. Terry datang ke Googleplex dan menyodorkan angka $3 miliar. Larry dan Sergey berunding. Mereka tahu Yahoo sedang butuh mereka. Mereka tahu nilai mereka lebih dari itu. Jadi mereka memberi ultimatum. Kami mau $5 miliar, tidak kurang sepeser pun. Terry Semel terdiam. Selisihnya cuma $2 miliar. Bagi perusahaan sekelas Yahoo, uang segitu bisa dicari. Tapi Terry punya ego. Dia merasa dipermainkan oleh anak ingusan. Dia berpikir,
Google cuma tren sesaat, nanti juga ada yang bikin saingannya. Terry menutup berkasnya, berdiri, dan keluar ruangan. Dia menolak membayar ekstra 2 miliar dolar itu. Dia tidak sadar bahwa 2 miliar yang dia hemat hari itu adalah tiket lotre yang kelak bernilai triliunan. Sejak hari itu, takdir berbalik arah. Google melesat ke angkasa menjadi kata kerja yang kita ucapkan setiap hari. Sementara Yahoo mulai membusuk dari dalam. Kekacauan internal pun dimulai. Sebuah memo legendaris bernama Selai Kacang bocor ke publik, membongkar borok Yahoo yang sebenarnya. Setelah gagal membeli Google, Yahoo mulai kehilangan arah. Mereka panik. Mereka mencoba melakukan segalanya sekaligus. Mereka ingin jadi portal berita, layanan email, situs jodoh, platform video, hingga media sosial. Kekacauan ini dirangkum sempurna dalam sebuah memo internal yang bocor, ditulis oleh Brett Garlinghouse. Memo itu berjudul The Peanut Butter Manifesto, Manifesto Selai Kacang. Isinya pedas. Kita tidak punya visi yang fokus. Kita seperti mengoleskan selai kacang di atas roti. Kita menyebarkan sumber daya kita tipis-tipis ke segala arah, tapi tidak ada satupun yang rasanya enak. Masalah utamanya adalah krisis identitas. Google tahu persis siapa mereka, perusahaan teknologi. Sementara Yahoo bingung, kita ini teknologi atau media? Karena bingung, Yahoo mulai membeli startup keren, lalu mematikan mereka pelan-pelan. Mereka beli Flickr, hancur. Mereka beli Tumblr seharga 1 miliar dolar, hancur. Mereka beli GeoCities, tutup. Yahoo menjadi tempat di mana startup bagus pergi untuk mati. Sementara itu, Google terus berinovasi. Gmail, Google Maps, Android, YouTube. Google membangun ekosistem. Yahoo hanya membangun koleksi barang antik. Paku terakhir di peti mati Yahoo terjadi di tahun 2008. Melihat Yahoo mulai goyah, Microsoft datang sebagai penyelamat. Microsoft menawarkan untuk membeli Yahoo seharga 44 miliar dolar. Itu angka yang sangat besar, penyelamat hidup. Tapi Jerry Yang menolaknya, lagi-lagi karena ego. Dia merasa Yahoo masih bernilai lebih tinggi. Keputusan itu adalah blunder terakhir. Setelah penolakan itu, nilai Yahoo terjun bebas tanpa rem. Karyawan terbaik kabur ke Google dan Facebook. Pengguna meninggalkan mereka. Akhirnya hari penghakiman tiba. Tahun 2017, Yahoo yang dulunya raja internet resmi dijual ke Verizon. Harganya bukan 100 miliar, bukan 44 miliar, tapi cuma 4,8 miliar dolar. Bayangkan rasa sakitnya, menolak tawaran 44 miliar hanya untuk dijual kiloan seharga 4,8 miliar beberapa tahun kemudian. Kisah ini mengajarkan kita satu hukum besi dalam bisnis. Jangan pernah merasa terlalu besar untuk gagal. Dan jangan pernah meremehkan anak ingusan yang punya ide lebih baik dari kamu. Karena bisa jadi anak ingusan itu adalah pembunuh raksasamu di masa depan. Kami Brand Storio, dan inilah sejarah bisnis yang mengubah dunia.